Yang saya hormati panjenenganipun Gus Hamamullah Habib, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fakikil, Jawa Timur. Panjenenganipun Mr. Adib Zaidani Abdurrahman SEM Trade, CEO founder Rostum Diplomasi, Diplomat RI. Yang saya hormati semua pengurus RPA, khususipun panjenenganipun Ndoro Mirdaningrum, dan tak lupa kepada semua teman-teman atau semua sahabat-sahabat yang terkumpul dalam suatu majelis atau suatu jamaiyah remaja pecinta Al-Quran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa kehormatan saya. Rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Saya selaku saya ditunjuk Ndoro Mirda untuk menjadi pengawal acara yang akan terlaksana ini, pengawal acara yang malam ini atau sore ini wilayah Kairo akan dilaksanakan. Izinkan saya membacakan susunan acaranya. Susunan pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah webinar kebangsaan yang akan diisi oleh Gus Hamamullah Habib dan Mr. Adib Zaidani Abdurrahman SEM Trade. Dan yang keempat ada kesimpulan, yang keenam doa penutup, dan yang terakhir adalah foto bersama. Mohon izin, ini pemateri sudah ada bersama kita? Belum, Gi? Sampun, Gus. Ya. Oh, sampun. Oke, Gus. Oke. Ya, monggo mohon izinnya Gus Hamam. Monggo kita buka acara pada sore hari ini atau pada malam hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara yang akan kita lalui ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan barokah dari yang akan disampaikan oleh beliau ini. Alhamdulillah wa ala kulli antasholih wa ala mana salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya wal mu'minina amin. Masuki acara kedua, yaitu bacaan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri menghormati lagu Indonesia Raya.
Hadirin bisa duduk kembali. Terima kasih. Dan nanti yang oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil, Pacitan, Jawa Timur, kepada Sam Fadullah HB Wekdal Saha Panginan dipersumbangkan. Tes suara saya masuk mboten Gus Fakih? Masuk, Gus. Oh, nggih. Ini bentar. Kameranya mboten Ini ketinggal. namanya kok nggak masuk ya? Sebentar. Iya. Masih belum keluar ya? Oh, masih webinar ini. Bentar. Nanya. Kok nggak muncul ya? Ini kok ini USB kamera. Pakai PC ini. atau oh pakai... ya ini udah keluar. Masuk. Oke. Oke, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ingkang kawula hormati, yang saya hormati para gawagis, para masyayikh, para nawaning yang ada di grup sini. Wabil khusus Ndoro Mirda Gus Fakih. Salam kenal sakderengipun. Kula sak alma mater kalih Gus Rizza Aufarul Umam, tesik PCINU nggih. Teng Mesir. Oh nggih, Mas Aris. Nggih, Mas Aris. Monggo salam mawon Bu menawi Rapiak. dipanggih. Nggih, sama-sama di Krapiak riyin. Nggih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, maunahnya sehingga kita bisa bersilaturahim secara virtual di majelis RPA ini. Mudah-mudahan majelis RPA ini menjadi majelis yang berkah, istiqomah dalam thalabul ilmi, dalam berbagi ilmu, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi, mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ini bahasanya kita ngobrol santai mawon nggih, kalau narasumber kok rasa-rasanya agak berat gitu, karena di sini banyak sekali teman-teman yang jauh lebih alim, lebih punya wawasan yang luas, dan
nanti mohon ada sesi sharing begitu agar lebih enak nanti. Ngobrol begitulah, kalau ngobrol kan lebih nyaman begitu, kalau ada salah kurangnya bisa sama-sama saling membenarkan dan memperingatkan seperti itu. Pertama-tama mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk para syuhada, para sesepuh, para pejuang yang telah mengikhtiarkan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan arwah beliau senantiasa ditempatkan di tempat terbaik Allah Subhanahu wa taala. Liridha ila wali syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ali baitil kiram, khususan ila arwahi wa jasadi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih karena saya teringat mengapa kok peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ini senantiasa harus kita awali dengan mengirimkan dan menghadiahkan suratul Fatihah. Karena sempat pernah sowan adalah waktu itu saat Agustus momentumnya, sowan Abah Lutfi dan nasihat beliau selalu seperti itu, karena juga beliau diteladani Mbah Abdul Malik juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini sebagai bentuk ikram kita, sebagai bentuk terima kasih kita, syukur kita kepada para pejuang yang telah mengikhtiarkan itu semua. Karena ini juga sesuai ternyata dengan hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkurman ajahitu an ni'mah 'alaiha yadaik. Maka tidak bisa dikatakan telah bersyukur kepadaku, kata Gusti Allah, sebelum kita itu bersyukur kepada orang-orang yang telah mengantarkan kita, yang telah mengenalkan kita, yang telah memberikan petunjuk kita sehingga kita mampu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu fasilitas yang memfasilitasi nikmatnya ibadah kita di negeri ini adalah para pejuang. Karena kata di kitab itu, setelah kemuliaan nikmat, setelah iman itu adalah aman. A'dhamu ni'ami ba'dal imani billah ni'matul aman. Jadi nikmat aman, sentausa, kebebasan dalam beribadah di negara ini harus kita syukuri. Itu yang paling utama. Dan tentu, barang tentu, momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini, hal yang paling pertama dan utama adalah kita syukuri itu semua. Maka di tempat manapun di seluruh Indonesia, teman-teman saudara-saudara kita dari Indonesia yang sedang berada dari luar negeri, di luar Indonesia, setiap malam 17 ada malam tirakatan seperti itu sebagai bentuk tahadus bin nikmah tasyakuran atas nikmatnya yang bagaimana kita sebagai generasi pemuda, generasi penerus ini untuk mengisi kemerdekaan itu. Karena jelas poin pertama yang harus kita sampaikan adalah falsafah negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sudah clear, tidak bertentangan dengan nafas-nafas keislaman, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama kita. Ini sudah clear dan itu sudah banyak sekali dibahas dan disampaikan oleh para masyayikh, para sesepuh, para kiai, para habaib. Itu sudah clear. Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan yang mendebatkan antara
akan bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita sebagai generasi penerus mengisi kemerdekaan. Bahwa tentu Islam itu sebagai way of life atau pandangan hidup atau sebagai word life itu mulai tereduksi. Kita akui saja kita mulai tereduksi karena konsentrasi kita dalam beragama, konsentrasi yang ada pada saat ini keadaan masyarakat ini, padahal sebenarnya gini, contoh begini, ketika kita berbicara masalah Islam, Islam sendiri dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dan kedatangan Nabi Muhammad itu sendiri kan merubah kejahilian. Nah, sesuatu yang jahil ini kalau dalam bahasa Arab kan artinya bodoh ya. Jadi tentu kalau kita tarik akar permasalahannya adalah karena tidak adanya ilmu pengetahuan untuk mengarahkan kepada jalan yang benar, seperti itu. Nah, ini yang kemudian makna jahil, makna merubah kejahiliahan ini yang kemudian tereduksi. Jadi kita dalam beragama ini hanya sekedar apa namanya ya? Jadi seolah-olah sesuatu yang salah itu hanya bab minum khamr, zina, mencuri saja. Padahal tidak hanya sekedar itu tugas kita sebagai seorang muslim, yaitu pasti menjauhi segala larangannya, tapi juga sekaligus kita harus menjalankan apa yang menjadi misi Islam itu sendiri, yaitu merubah kejahiliahan, merubah kebodohan, dan salah satunya dengan ilmu pengetahuan. Kita tarik sejarah ke abad ke-8 setelah Kanjeng Nabi wafat. Kita kalau berbicara masalah sejarah, rasa-rasanya marem begitu. Ada peradaban Umayyah yang dalam sejarah tercatat 90 tahun. Ada peradaban Abbasiyah 400 sampai 500 tahun. Yang kemudian masyarakat, kultur, budayanya, serta kemajuan ilmu teknologinya, sains, itu luar biasa. Maka muncul para ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Khwarizmi yang kemudian menelurkan apa namanya aljabar sebagai matematika dasar yang itu digunakan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Kemudian juga Ottoman 500-600 tahun itu sains juga berjaya. Kejayaannya juga luar biasa, tapi setelah tahun 1258, setelah Hulagu Khan Mongol menyerang Baghdad, itu kan kita mengalami vakum dengan perkara-perkara ilmiah, dengan ilmu pengetahuan sampai saat ini. Maka ini yang menjadi PR kita sebenarnya sebagai muslim yang pertama, kemudian yang kedua sebagai warga negara Indonesia. Apa kemudian tarik benang merahnya bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat disegani karena adalah menjadi negara pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Maka Islam jangan hanya tereduksi hanya agama hukum saja. Jangan hanya membahas perkara hukum-hukum saja, tapi juga harus mengkaji terkait dengan ilmu pengetahuan. Agama dibahas mentok mungkin kalau fase 5 tahunan sekali itu mengambah politik ya, itu pun juga sifatnya pragmatis, bukan murni pengabdian. Ada kepentingan di sana sini, ada tendensi di sana sini. Sehingga kemudian ilmu ini juga harus menjadi perhatian khusus. Tentu rujukan kita, panutan kita itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ya kalau kita mau compare dengan kita ya sangatlah jauh lah ya. Kalau Kanjeng Nabi niku amayantiku anil hawa. Lisannya saja tidak pernah digunakan, tidak pernah mengucap, tidak pernah bergerak dengan hawa nafsunya. Jadi murni sebuah ilmu, murni sebuah petuah, murni sebuah hal yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang pertama mungkin harus kita dandani itu adalah cara berislam kita. Cara berislam kita ini harusnya berorientasi gerak ke dalam dulu.
kalau kata Habib Hussein Ja'far, dalam beragama kita harus keras ke dalam terlebih dahulu. Setelah itu semuanya selesai, yang berkaitan dengan diri kita ini selesai, maka outputnya, konsekuensinya akan memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Praktisnya seperti ini. Semakin soleh hubungan kita, ibadah kita kepada Allah, maka juga semakin soleh juga hubungan kita kepada sesama makhluknya Allah. Jadi ibadah yang sifatnya vertikal itu baik, maka akan dikembalikan oleh Allah kepada kita dan memberikan kemanfaatan, pengaruh yang positif kepada sesama. Rumusnya seperti itu. Maka sebelum kita menceramahi orang untuk kembali kepada jalannya Allah, maka kita harus benar-benar keras terlebih dahulu terhadap diri kita sendiri. Dandani dulu. Ibda bin nafsik lah ya. Ketika kita ngandani itu, ya meskipun mungkin kita masih dalam proses, kalau ngarani kita sudah sempurna ini juga layum ginu, nggak akan mungkin seperti itu. Kita tidak akan pernah setara dan sederajat dengan Nabi Muhammad, itu sangat jauh. Tapi rujukan kita tetap Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ilmu pengetahuan ini yang harus kita senantiasa ikhtiarkan bersama-sama. Maka luar biasa ketika ada inisiatif untuk membuat komunitas-komunitas online untuk belajar seperti ini, memberikan fasilitas kepada teman-teman mungkin yang belum memiliki kesempatan untuk langsung belajar di pondok pesantren, maka disambungkanlah dengan teman-teman juga mungkin yang ada waktu luang untuk belajar bersama. Selain juga pasti yang teman-teman yang mengampu kajian rutin yang di RPA ini juga memiliki kesibukan dan kajian di pesantrennya masing-masing atau di majelis taklimnya masing-masing. Tapi ini sebuah langkah yang luar biasa bahwa ilmu pengetahuan, belajar, ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan istiqomah lah seperti itu. Maka ini harus dilanggengkan. Karena tidak cukup beragama itu hanya soleh secara ritual saja, tapi juga harus soleh secara akal dan juga soleh secara sosial. Sinau tok tapi nggak mau serau, mau asaroh juga. Ilmunya untuk apa? Tujuannya kita tolabul ilmi ini kan juga untuk disampaikan kepada sesama, disampaikan kepada orang agar ilmu itu bisa menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, kan seperti itu. Yang dihitung kan bukan ilmunya itu, tapi ilmu yang dimanfaatkan dan bermanfaat bagi yang lain. Begitu. Kemudian kita kembali ke sejarah bahwa alhamdulillah Indonesia ini diuntungkan secara demografi ya, secara demografi kalau kita berbicara masalah dakwahnya Kanjeng Nabi ini kan ada dua kubu, bukan dua segmen. Kanjeng Nabi itu ketika berdakwah ke utara, Madinah ke utara, ini kan penaklukannya dakwahnya berbasis penaklukan melalui perang sampai nanti puncaknya di Andalusia yang sekarang Spanyol ya. Sebaliknya yang ke arah selatan sampai ke arah Asia itu melalui dakwahnya melalui akulturasi budaya, ilmu, pengetahuan, perdagangan. Ini saya lagi-lagi mengutip quote-nya yang pernah disampaikan oleh Habib Hussein itu, kalau dakwahnya Kanjeng Nabi itu ke utara itu jalurnya militer, jalur pedang, jalan pedang. Kalau ke selatan termasuk di Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, ini jalurnya jalur pena, jalan pena. Jadi Islam itu sendiri masuk ke ranah Asia, Indonesia wabil khususnya itu masuk secara gagah, hangat gitu. Nah ini kemudian menjadi modal untuk kita mengangkat kembali kejayaan Islam melalui segala bidang, terutama pendidikan dan peradaban. Nah sekali lagi, ketika kita berbicara masalah pendidikan juga tidak bisa terlepas dengan agama.
Makanya ya religiusitas itu jangan hanya dipandang dari sisi ritual saja, tapi juga dari itu tadi kesolehan akal dan sosial juga. Akal ini bisa berarti ilmu pengetahuan dan sosial ini adalah kecakapan kita dalam berinteraksi kepada sesama makhluknya Allah. Karena apa? Karena banyak sekali kemudian yang salah menggunakan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Ada yang disangkut pautkan dengan agama tapi sangkutannya itu enggak pas. Ya meskipun sains itu pendekatannya secara empiris ya, ilmu pengetahuan itu secara empiris, kemudian agama itu pendekatannya intuitif, tapi bukan berarti sains dan agama ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang, tidak, tapi berjalan searah. Maka perlu yang namanya pemahaman-pemahaman. Contoh kasus seperti ini. Ketika kita salah mendeteksi masalah, maka juga akan salah dalam menentukan solusi. Contoh apa ya? Indonesia ini kan juga termasuk daerah rana. Banjir terjadi mana-mana. Ini kan masalah ekologis. Kemudian banyak sekali yang berlabel ustadz, kemudian ini mengapa kok terjadi banjir? Karena terjadi banyak maksiat di sana. Nah, itu. Dan jawabannya hanya itu. Jadi permasalahan ekologis tapi dijawab terlebih dahulu dengan teori teologis lah, ini yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan itu sendiri menjadi sempit gitu loh bagi kita umat Islam lah. Padahal Islam sendiri datang itu ilmu pengetahuan. Makanya kemudian kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ini ilmu pengetahuan. Tidak sesuatu yang hanya sebatas dogma, hanya sebatas perintah, tapi juga Al-Quran ini bisa kita bangun menjadi ruang-ruang dialektika, ruang-ruang komunikasi. Makanya ketika Kanjeng Nabi itu mendakwahkan Islam sendiri itu kenapa kok mudah diterima oleh sahabat, oleh orang lain, karena beliau membuka ruang dialek, ruang diskusi seperti itu. Tidak saklek, tidak bau. Makanya beliau itu memakai label Islam rahmatan lil alamin ini menjadi sebuah senjata yang luar biasa, ampuh gitu. Karena Islam datang itu tidak hanya untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Muslim, tapi juga untuk alam semesta. Bukan rahmatan lil muslimin atau rahmatan lil mu'min, tapi rahmatan lil alamin. Yang di situ alam semesta ini kan juga isinya ada makhluk-makhluk Allah yang lain, tidak pandang agama, ras, suku, bahkan juga golongan, itu bisa makhluk Allah yang berbentuk tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Maka ini yang kemudian menjadi modal kita untuk mengembangkan keislaman yang ada di negara kita, tentu dengan ilmu pengetahuan. Maka makna jihad sendiri ini jangan sampai kemudian direduksi hanya bersifat perang saja, angkat senjata saja, tidak. Padahal juga ada padanan kata yang lain, ada istihad dan mujahadah yang sama-sama memerangi, tapi yang diperangi berbeda. Memerangi kebodohan, memerangi hawa nafsu, ini yang kemudian menjadi poin utama seharusnya yang harus kita lakukan saat ini. Taklukkan dulu hawa nafsu kita, nah dulu tentang ilmu kepada diri kita baru keluar begitu. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita ibadah mau ke Jakarta tanpa ada sangu terlebih dahulu, nggak bisa seperti itu. Dan replika kehidupan kan juga seperti itu. Untuk menuju ke surganya Allah kan kita butuh sangu-sangu. Dan yang kemudian disampaikan secara jelas kan ada 3 itu. Ilmu bermanfaat, sedekah jariyah, dan kemudian doa anak yang soleh, kan seperti itu. Tetap butuh sangu kemana-mana. Jadi itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda dan seorang santri?
ada fakta yang mencengangkan. Twitter itu pernah membuat survei, merilis data bahwa trending topik Twitter di Indonesia itu sering berkaitan dengan hal-hal yang tidak jelas. Cenderung banyak mengarah ke masalah pornografi dan sebagainya. Jauh ini ketika kita compare dengan negara-negara yang lain. Trending topiknya berbeda. Nah, ini kan algoritma ya. Saya juga nggak begitu paham algoritma itu bagaimana. Cuma yang saya pahami adalah isu yang sering dibahas itu yang kemudian menjadi trending topik yang ini tentu mewakili generasi muda yang sosial media banget itu kan. Ternyata trending topiknya perkara-perkara itu, tapi perkara-perkara keilmuan atau yang lain. Kemudian kita menilik ke tren hijrah saat ini. Kemudian tema hijrah itu juga hanya sebatas fashion, bahkan juga mentok-mentok hanya perkara spiritual saja, tapi yang sifatnya ilmu pengetahuan itu masih sangat sedikit. Dengan bukti apa? Dengan bukti banyak jutaan website dan yang memproduksi berita, bahkan tema agama itu isinya hoax semua, sengaja dibuat untuk mempropaganda. Lah ini keprihatinan kita. Maka perlu mujadid, perlu gerakan yang baru. Setelah 1928 ada Sumpah Pemuda, 1945 Pancasila dan undang-undang, maka kita sebagai pemuda mengambil peran, tidak cukup hanya diam, buka ruang publik diskusi, ruang-ruang dialektika yang di situ hanya bukan ruang dogma menghabisi lawan, dan banyak sekali kemudian ruang-ruang publik debat itu yang niatnya hanya untuk menghabisi kelompok tertentu itu juga ada. Tapi cara berdakwah Islam tidak seperti itu. Maka kita buat ruang-ruang dialektika, ruang ngobrol, ruang-ruang ya paling tidak menjadi perantara lah, menjadi wasilah pada teman-teman mungkin yang tidak ada kesempatan untuk belajar langsung kepada para kiai, para ulama, dan tentu para pemuda, santri, alumnus pesantren ini harus mengambil peran di situ, bahwa di tangan santri inilah santri menjadi penyambung lidah para kiai, kiai penyambung lidah para ulama, ulama menjadi penyambung lidahnya Islam akan terus berjaya itu di sini, kalau menurut saya seperti itu. Tentu dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita ikhtiarkan, pasti nanti tentunya akan menghadirkan suasana keislaman yang yang tidak hanya sekedar ritual tekanan begitu. Kalau saya nggak sholat nanti saya berdosa, kalau saya dosa saya nanti masuk neraka dan seterusnya. Tapi ada ruang kemudian menyuguhkan sesuatu yang menarik sehingga ibarat toko itu kita menghadirkan banyak makanan atau barang sehingga penjual tertarik untuk beli. Kalau sebuah toko itu hanya satu, dodolannya cuma satu, maka ya yang masuk ke dalam toko atau pasar itu juga akan sedikit. Tapi ketika dagangannya banyak, menarik simpatik banyak orang, maka insya Allah Islam akan cepat berjaya seperti itu. Ini saya berapa menit nggih? Mungkin itu dulu sebagai pembuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Kita dibawa flashback atau kita di Mongol dan
kemana-mana. Terima kasih kepada Gus Hamam. Eh, saya buka tiga penanya untuk sesi ini. Yang mau bertanya bisa silakan langsung dituliskan. Oh, nggih. Ada instruksi dari Ndoro Mirda. Nanya nanti aja katanya. Ngoten Gus. Dan alhamdulillah kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Dan saya ingat kata-katanya Gus Aunullah ala Habib yang mengatakan bahwa seakan-akan Indonesia ini adalah negara atau bangsa yang disembunyikan oleh Tuhan. Seakan-akan seperti itu. Karena Indonesia ini tidak pernah mengikuti Persia dan lain-lain. Indonesia tidak pernah tersentuh karena secara letak demografis serta itu kata Gus Aun, saya cuma menukil. Indonesia itu terlindungi oleh bangsa-bangsa Mongol dan bangsa barbarian lah pokoknya yang mati oleh bangsa-bangsa Barat. Terima kasih Gus Hamam untuk pemateri kedua yaitu panjenenganipun Mr. Man sudah kita. Insya Allah udah siap Gus, Insya Allah. Oh, atur. Kepada materi kedua, Mr. Adib Zaidani Abdurrahman, kalau Oke. Matur nuwun sangat Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten kalau boleh saya mau share screen untuk paparan sedikit biar enak. Ala Gus. Nggih. Apakah bisa untuk share screen? Belum bisa ya. Oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya sangat hormati Gus Ibnu Faqih Al-Fikri selaku moderator yang memandu jalannya acara, dan juga yang saya sangat hormati Al-Mukarram Gus Hamam Fatullah. Terima kasih banyak atas tausiah dan ilmunya yang barusan saja disampaikan. Sungguh membawa begitu banyak pengetahuan bagi kita semua, bagi pribadi juga, dan kembali mengenai ini bersyukur membahas pentingnya mensyukuri bahwa kita adalah sebagai negara yang bebas untuk beribadah, dan juga menekankan pentingnya sikap untuk menjadi seorang yang religius ya, untuk
dalam bagian daripada nasionalisme. Saya ucapkan terima kasih juga secara umum kepada pengurus pengajian RPA yang selalu kami simak kegiatan-kegiatannya di grup WhatsApp. Merupakan kehormatan untuk diundang ke pengajian ini. Kami yang masih fakir ilmu diberikan peluang untuk sharing. Ya, mungkin saya juga saya terlebih lagi mungkin masih belum pantas dibilang narasumber. Mungkin saya kesini cuma untuk sharing aja berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah saya laksanakan. Selanjutnya juga mungkin kita kembali lagi pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan untuk menuntut ilmu. Saya pribadi mendapat ilmu yang banyak, luar biasa, dari pengetahuan yang kaya dari Gus Hamam. Alhamdulillah berkumpul dalam keadaan sehat meskipun diberikan Allah berkah untuk bersilaturahmi meskipun secara virtual. Tidak lupa sholawat dan salam, marilah kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan sahabatnya, di mana atas perjuangan beliaulah, jihad beliaulah, maka alhamdulillah kita bisa menikmati ilmu pengetahuan dan iman dan keislaman dan ketetapan untuk terus istiqomah, sehingga kita semua insya Allah selamat ila yaumil akhir dan mendapatkan insya Allah semoga pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhir. Amin ya Rabb. Pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing, temanya mengenai generasi emas, wawasan dalam kaitannya wawasan kebangsaan, dan juga bagaimana seorang individu harus tetap bagaimana sikap kita sebagai seorang yang religius sebetulnya sangat komplementer terhadap ghirah kita untuk menjadi seorang negarawan seperti itu. Kalau boleh next selanjutnya, atau kalau boleh saya aja yang sharing screen, Gus, apakah boleh? Oke. Jadi kalau menurut definisi, ya, kita berbicara mengenai generasi emas, golden generation, itu kalau di Amerika Serikat atau di beberapa negara lainnya ya yang memiliki tradisi olahraga yang tinggi, itu sebetulnya golden generation itu kaitannya itu dengan tim olahraga. Kalau di Amerika tuh ada tim football, American football ya, sepak bola Amerika itu mengatakan bahwa ketika kita membicarakan golden generations itu ada suatu masa di mana ada suatu tim football atau tim sepak bola Amerika ya, sepak bola yang bukan yang seperti di Liga Inggris atau di Eropa, tapi ada football, di American football itu yang timnya itu satu generasi penuh itu semuanya orangnya berbakat. Orangnya, individunya, anggota-anggotanya itu dapat bekerja baik sehingga prestasinya itu melebihi generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau kita analogikan sebagai olahraga unggulan yang mungkin keunggulannya itu melebihi dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, apabila kita sematkan ya, atau sekarang ini kita ambil analogi tersebut dalam generasi kita, maka kalau menurut Economic Times gitu ya, suatu surat kabar di Inggris, sebagaimana disampaikan oleh Gus Hamam, bahwa
di Indonesia pada saat ini itu dengan segala kelebihannya, tapi juga ada pada seni, terutama si Islam, cenderung tidak produktif gitu. Terhadap hal-hal terkait ilmu pengetahuan yang seharusnya menurut ajaran kita sendiri sebagai umat Islam adalah yang sebetulnya hal yang menjadi hal fardu gitu, wajib bagi kita. Tapi justru malah betul tadi banyak sifatnya saja yang justru ternyata malah menjadi fokus pembicaraan dan dialog yang atau polemik yang ada pada saat sekarang ini. Ini belum bisa sharing, mohon maaf ini, ngapunten. Nah, Sampun, Gus. sampun nggih. Jadi kalau menurut seperti saya sampaikan tadi, menurut istilahnya Amerika, di orang-orang Amerika itu golden generations itu artinya exceptionally, sangat khusus, adalah kelompok orang yang berbakat gitu, yang umurnya sama, artinya satu generasi ya, yang pencapaiannya selama ini mencapai kesuksesan dibanding yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini kita harapkan generasi yang ada sekarang ini seharusnya berpeluang menjadi gold generations. Dan menurut Economic Times tadi, golden generations itu adalah generasi kunci yang diharapkan mengubah nasib suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Sulit terlihat, tapi sebetulnya generasi Islam saat ini, kita sebagai orang-orang muda seharusnya sebetulnya memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi sebelum kita berbicara mengenai bagaimananya, mental note-nya, kita telik dulu prediksi ya, manusia, prediksi kita bagaimana di masa depan tahun 2050. Jadi suatu lembaga consulting group dan juga PricewaterhouseCoopers dan juga PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam konteks pembahasan Our Common Agenda itu jadi gini. Jadi di PBB saat ini kebetulan saya sekarang sedang bertugas di PBB. Itu Sekjen PBB itu ketika melihat konstelasi yang ada pada saat ini, juga yang ada pada saat ini, tren ke depan itu akan sulit bagi masyarakat dunia. Dia membuat suatu inisiatif yang disebut sebagai Our Agenda, artinya ini adalah kepentingan bersama gitu. Jadi membuat suatu acara-acara yang mengumpulkan pemimpin dunia untuk masalah ini gitu. Dan sebelum dipaparkan dalam namanya Summit Future yang nanti akan dilakukan pada tahun 2024 kurang lebih, itu